Bandara Izmir dipenuhi sorak-sorai tak biasa. Beberapa fans Manisa BBSK yang sebelumnya tidak terlalu dikenal sebagai pendukung fanatik, kini berkumpul membawa spanduk bertuliskan HOSGELDIN, Megawati HANGESTRI. Selamat datang, Megawati Hangestri. Seorang perempuan tinggi, bertopi hitam dan jaket merah tua dengan logo Red Spark di lengannya, melangkah mantap melewati pintu kedatangan. Kamera wartawan langsung menyambar dari segala arah. Meski belum pernah bermain di Turki, Megawati sudah menjadi magnet tersendiri. Bahkan komentator olahraga Turki menyebutnya sebagai transfer musim panas yang paling tidak terduga. Di balik kacamata hitamnya, Mega menyembunyikan rasa gugup. Ini bukan Korea. Di Red Spark, ia tumbuh, menangis, dan bersinar. Tapi di Manisa BBSK, semuanya mulai dari nol. Ia datang ke klub promosi yang belum punya tradisi juara, dan malah disambut seperti ratu. Kenapa bisa segini hebohnya ya? Bisik Mega pada manajer yang menjemput. Karena kamu bukan sekadar pemain di sini. Kamu simbol, harapan, perubahan, dan daya tarik Asia, jawab si manajer sambil tersenyum misterius. Mega hanya mengangguk, tapi kalimat itu menggelitik pikirannya. Ia datang karena ingin tantangan baru. Tapi jika klub ini hanya ingin menjual dirinya sebagai ikon Asia, bagaimana nanti? Di hotel tempatnya menginap sementara, sebuah paket sudah menunggunya. Bukan dari klub, tanpa nama pengirim, hanya secarik surat di dalamnya. Turki bukan tempat untuk para pemimpi naif. Jangan biarkan dirimu jadi wayang di panggung yang bukan milikmu. Mega terpaku, siapa yang mengirim ini? Dan entah kenapa, dalam sekejap, wajah seseorang muncul di benaknya, Park Eun-jin. Megawati duduk di balkon hotel, memandangi langit malam Turki yang asing. Di tangannya, surat tanpa nama itu masih tergenggam erat. Kata-katanya sederhana, tapi mengganggu. Jangan biarkan dirimu jadi wayang. Ponselnya berbunyi. Notifikasi dari Instagram. DM masuk dari Park Eun-jin. Mega, kamu yakin tahu apa yang kamu hadapi di sana? Kalau kamu pikir ini cuma soal voli, kamu salah besar. Kamu akan dilihat, dipuji, lalu dijatuhkan dengan cara paling halus. Megawati terdiam cukup lama sebelum membalas. Kamu kenapa bicara seperti itu? Kamu tahu aku kesini buat tantangan baru. Aku bukan anak kecil lagi, Eun-jin. Balasan Eun-jin datang cepat. Justru karena kamu bukan anak kecil, kamu harusnya sadar. Kamu dibawa ke klub yang tak pernah dikenal karena prestasi. Tapi begitu kamu datang, mereka viral. Itu bukan kebetulan. Kamu bukan ditransfer, kamu sedang dimanfaatkan. Mega menutup DM itu dengan napas berat. Ia ingat benar, Park Eun-jin bukan tipe pemain yang suka drama. Rival di lapangan, tapi selalu jujur dalam bersikap. Apakah ini bentuk kecemburuan karena Mega kini lebih dikenal? Atau benar-benar peringatan dari seseorang yang sudah lebih dulu melihat sisi gelap Liga Internasional? Paginya, Mega datang ke sesi latihan perdananya di Manisa BBSK. Namun alih-alih disambut dengan antusias, beberapa pemain hanya melirik sekilas. Sang pelatih, seorang pria Turki berambut putih bernama Coach Yilmaz, langsung memulai sesi latihan tanpa banyak basa-basi. Tidak ada sambutan resmi, tidak ada sesi perkenalan tim. Di akhir latihan, salah satu pemain lokal, Nur Deniz, mendekatinya dan berkata pelan. Kalau kamu pikir kamu datang ke sini buat main, kamu belum tahu Manisa. Ini bukan Korea, Mega. Di sini, yang dijual bukan cuma servis kerasmu. Kalimat itu membuat bulu kuduknya merinding. Dan saat ia menengok ke sudut gym, ia melihat manajer klub, bersama seorang pria berpakaian necis sedang mengamati latihan sambil tersenyum tipis ke arahnya. Hari-hari pertama Megawati di Manisa BBSK terasa ganjil. Bukan karena perbedaan budaya atau bahasa, itu semua sudah pernah ia lalui di Korea. Tapi ada sesuatu yang tidak kasat mata. Aura dingin, tertutup, dan anehnya, bukan hanya dari staf atau pemain, tapi dari sistem klub itu sendiri. Setiap latihan yang dilakukan Megawati bersama tim selalu bersifat tertutup. Kamera dilarang, bahkan media resmi klub hanya mengunggah potongan-potongan kecil yang tampak, diatur, seolah ingin menampilkan narasi tertentu. Ketika Megawati bertanya kepada pelatih tentang jadwal uji coba atau rencana pertandingan pramusim, jawabannya selalu berputar-putar. Tenang saja, kamu hanya perlu fokus pada kondisi fisik. Kami yang atur sisanya. Sisanya, apa maksudnya?
Megawati mulai merasa dirinya lebih seperti properti berharga ketimbang pemain yang disiapkan untuk kompetisi. Di ruang ganti, suasana semakin terasa aneh. Beberapa pemain lokal enggan mengajaknya bicara. Satu-satunya yang cukup ramah hanyalah Zeynep, setter muda yang pernah bermain di tim junior nasional Turki. "Mega, kamu tahu kenapa banyak yang diam?" tanya Zeynep suatu sore. "Karena mereka tahu kamu bukan dibeli untuk bermain, tapi untuk menunjukkan bahwa Manisa bisa, sebesar, klub top hanya dengan satu nama." Mega mengerutkan dahi. "Tapi aku dikontrak untuk main. Aku profesional. Aku bukan manekin." Zeynep hanya tersenyum tipis. "Kita semua profesional, sampai politik olahraga bicara lain." Malam itu, Megawati menerima kiriman email anonim, dengan satu lampiran, potongan dokumen kontrak antara agensi luar dan Manisa BBSK. Tercantum jelas bahwa kehadiran Megawati adalah bagian dari strategi branding Asia, dengan target exposure media, bukan prestasi. Ia duduk terpaku di tepi tempat tidur. Ingatan tentang kata-kata Park Eun-jin kembali bergema. "Kamu dibawa ke sana bukan karena skillmu saja, tapi karena siapa kamu di mata publik." Dan untuk pertama kalinya, Megawati mulai bertanya, apakah dirinya sedang dimanfaatkan untuk sesuatu yang jauh dari dunia voli. Meski belum bermain satu set pun bersama Manisa BBSK, nama Megawati Hangestri sudah jadi bahan gosip di media Turki dan Asia. Media lokal mulai mempertanyakan, kenapa pemain sekelas Megawati belum diturunkan dalam laga uji coba? Apakah ia belum siap, atau memang hanya jadi alat promosi klub kecil yang ingin mendunia? Sementara itu, akun fanbase voli internasional mulai berspekulasi. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang meragukan. Megawati terlalu besar untuk klub seperti Manisa. Dia bisa tenggelam di sana. Kalau dia benar-benar pemain kunci, kenapa mereka sembunyikan dia dari sorotan? Tagar-tagar frame Megawati bahkan sempat trending di Twitter Turki. Tapi justru di tengah badai itu, akun Instagram milik Park Eun-jin, rival lamanya di Red Spark, kembali membuat unggahan mencurigakan. Sebuah foto dirinya berdiri di tengah lapangan Red Spark dengan caption, "Kadang, kamu harus kalah di lapangan agar menang di hidupmu. Tapi hati-hati, jangan sampai menang hanya karena kamu dijadikan alat." Fans langsung mengaitkan unggahan itu dengan Megawati. Beberapa netizen Korea bahkan terang-terangan menulis komentar, "Dia ngomongin Mega, pasti Eun-jin tahu sesuatu yang kita nggak tahu." Megawati mencoba mengabaikan, tapi malam itu, ia gelisah. Saat membuka chat lama dengan Eun-jin, ia membaca kembali pesan terakhir sang rival. "Kamu pikir kamu naik kelas, padahal kamu sedang masuk ke zona yang tidak menginginkanmu berkembang." Keesokan harinya, suasana latihan Manisa semakin terasa janggal. Coach Yilmaz hanya berbicara dengan pemain lokal. Ia sama sekali tak menginstruksikan apapun pada Megawati. Dan yang membuat Mega benar-benar murka, ketika sesi latihan usai dan semua pemain disuruh bersiap untuk laga uji coba, namanya tak tercantum di daftar skuad. "Kenapa aku nggak dimainkan?" tanya Mega pada pelatih. Coach Yilmaz hanya menjawab datar, "Belum waktunya, kami tidak mau menyentuh investasi sebelum semuanya siap." Mega menggertakkan gigi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak dipandang sebagai atlet. Ia hanyalah aset. Malam itu, Megawati duduk sendirian di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota Manisa yang temaram. Di ponselnya, ratusan mention membanjiri akun Instagramnya. Sebagian besar bertanya kenapa ia belum bermain. Sebagian lagi malah menyindirnya sebagai pemain marketing. Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk dari akun anonim di Twitter, hanya bernama @fiptrut_tr. Akun itu memposting sebuah thread berjudul, "Fakta di balik transfer Megawati Hangestri ke Manisa BBSK, bukan untuk menang, tapi untuk menjual." Megawati membaca setiap tweet dengan detak jantung tak karuan. Di dalamnya, dijelaskan bagaimana Manisa BBSK sebenarnya tidak memiliki kekuatan finansial untuk membeli pemain selevel dirinya, kecuali karena suntikan dana dari konsorsium Asia Tenggara yang ingin menanamkan pengaruh di Liga Voli Turki. Megawati bukan dibeli sebagai tulang punggung tim, tapi sebagai bendera untuk menarik perhatian sponsor Asia. Pihak klub punya target follower dan exposure media, bukan peringkat liga. Pemain lain diminta untuk tidak mengeluh karena Megawati bernilai ekonomi tinggi. Semua informasi itu diklaim berasal dari sumber internal klub. Dan yang paling mengejutkan, disebutkan bahwa pelatih sendiri tidak dilibatkan dalam proses perekrutan Megawati.
Ia hanya diberi tugas, lindungi aset ini sampai semua eksposur tercapai. Keesokan paginya, Mega mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia menghubungi salah satu staf muda klub, Murad, yang selama ini terlihat simpatik padanya. Setelah tarik ulur dan meyakinkannya untuk jujur, Murad akhirnya buka suara. Ya, sebagian dari itu benar. Bahkan sebelum kamu datang, kami sudah disuruh buat konten promosi Asia. Logo klub kita sekarang ada versi bahasa Korea dan Indonesia, bukan? Kamu bukan bagian dari rencana olahraga, Mega. Kamu bagian dari rencana branding. Air muka Megawati berubah dingin. Kalau begitu, kenapa tidak dari awal mereka katakan saja aku tidak akan dimainkan? Murad menatapnya dengan sedih. Karena kamu akan dimainkan, tapi hanya kalau diperlukan untuk mendongkrak perhatian. Bukan karena kamu layak sebagai pemain utama. Megawati berjalan kembali ke kamar ganti dengan pikiran penuh amarah. Tapi bukan hanya karena kebohongan itu, melainkan karena satu kenyataan pahit. Park Eun-jin benar sejak awal. Megawati mengunci pintu apartemennya malam itu. Ia menatap bayangan dirinya di cermin. Dulu ia selalu percaya bahwa kerja keras dan bakat akan membawa hasil. Tapi kini, untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia merasa bukan sedang bermain di dunia olahraga, tapi dunia panggung. Tangannya gemetar saat membuka Instagram. Ia membuka kembali pesan lama dari Park Eun-jin, dan tanpa ragu akhirnya membalas. Apa kamu tahu semua ini dari awal? Kenapa kamu nggak langsung bilang yang sebenarnya? Jawaban Eun-jin datang dalam hitungan menit. Karena kamu nggak akan percaya. Sama seperti aku dulu waktu pertama kali main di Eropa. Kita pikir dunia luar itu lebih profesional, padahal mereka cuma lebih rapi menyembunyikan niatnya. Megawati menelan ludah, lalu membalas lagi. Kenapa kamu memperingatkanku? Bukankah kamu rivalku? Eun-jin membalas dengan satu kalimat yang tak akan pernah dilupakannya. Karena hanya rival sejati yang tahu betapa berharganya dirimu, dan betapa berbahayanya dunia yang ingin mengubahmu jadi sesuatu yang bukan kamu. Megawati duduk terdiam, air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena campuran marah, kecewa, dan getir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, ia menemui pelatih Yilmaz secara langsung. Saya datang ke sini untuk bermain voli, bukan jadi boneka, katanya tajam. Kalau Anda tak niat mainkan saya, katakan sekarang. Saya tidak akan jadi alat politik klub ini. Coach Yilmaz menghela napas panjang, lalu berkata jujur untuk pertama kalinya. Saya tidak menentangmu, Mega. Tapi saya hanya pelatih. Semua instruksi datang dari atas. Mereka tidak peduli kamu bisa smash 100 km per jam. Mereka hanya peduli berapa juta orang yang melihatmu pakai jersey Manisa. Megawati memandangnya lekat-lekat. Kalau begitu, izinkan saya bermain. Saya akan pastikan satu hal, kalau dunia melihat saya, yang mereka lihat adalah atlet sejati, bukan alat kampanye. Coach Yilmaz terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Satu pertandingan, uji coba lawan Karayolari minggu depan. Buktikan bahwa kamu layak, dan kalau kamu gagal, saya tak bisa bantu lagi. Megawati berdiri, menatap lapangan kosong di belakang jendela kantor pelatih. Ia tahu, ini bukan sekadar laga uji coba. Ini medan pembuktian, dan kalau ia gagal, maka semua label, boneka marketing, itu akan menempel selamanya. Hari pertandingan uji coba tiba. Laga melawan Karayolari SK, salah satu klub menengah Liga Turki, berlangsung tertutup. Tidak ada siaran langsung, tidak ada wartawan. Bahkan akun media sosial Manisa BBSK pun tak mengumumkan laga ini. Seolah mereka tidak ingin dunia tahu bahwa Megawati akhirnya akan bermain. Namun Megawati tidak peduli. Bagi dia, pertandingan ini adalah tentang harga diri. Di ruang ganti, suasana tegang. Beberapa pemain tampak diam, sebagian lainnya melirik Mega dengan ekspresi ambigu, antara kagum, takut, dan curiga. Tapi Mega hanya fokus. Ia memasang jersey Manisa untuk pertama kalinya di pertandingan, dan berkata dalam hati. Kalau mereka anggap aku hanya simbol, maka biarkan aku buktikan bahwa simbol ini bisa memukul keras dan menang. Peluit babak pertama berbunyi. Di set pertama, Manisa tertinggal 14-20. Bola-bola cepat Karayolari menusuk pertahanan tim. Tapi Coach Yilmaz tak kunjung mengganti pemain inti. Hingga akhirnya, ia memberi isyarat. Megawati, masuk. Semua mata tertuju padanya. Ini momen yang ditunggu. Mega mengambil posisi sebagai opposite.
Bola pertama datang dari Zainab. Mega melompat. Boom! Smash kerasnya menembus blok dua pemain dan menghantam lantai dengan dentuman memekakkan. Skor berubah, 15-20. Setelah itu, atmosfer berubah. Seolah listrik mengalir di tubuh semua pemain Manisa. Serangan demi serangan Megawati meluluh lantakkan pertahanan Karayolari. Ia mencetak 9 poin dalam waktu 7 menit, membalikkan kedudukan dan membawa Manisa menang di set pertama 26-24. Set kedua, Megawati tampil lebih menggila. Aksi-aksinya tak hanya mengangkat mental tim, tapi juga membuat pemain lain mulai membuka diri padanya. Setelah pertandingan, pelatih Yilmaz menghampirinya di lorong stadion. Kau baru saja mengubah pandangan banyak orang di klub ini, termasuk saya. Tapi ketika Megawati kembali ke apartemen, ia mendapati email baru dari seseorang bernama Ayhan Buler, direktur pemasaran klub. Selamat atas penampilan Anda. Statistik Anda sangat bagus untuk materi promosi kami. Mohon siapkan diri untuk sesi pemotretan Asia's Rising Star besok pagi. Jangan lupa kenakan jersey dengan sponsor utama. Megawati membaca email itu dalam diam. Tangannya mengepal. Ia tahu, betapapun hebat permainannya, sistem tetap akan melihatnya sebagai alat kampanye. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir. Haruskah ia tetap di sini dan melawan sistem dari dalam, atau pergi dan menyelamatkan martabatnya sebelum terlambat? Pagi hari, suasana studio pemotretan dipenuhi lampu, fotografer, dan tim kreatif dari sponsor Asia. Megawati berdiri di depan latar besar bertuliskan, Asia's Rising Star, from Korea to Turkey, Megawati's New Era. Seorang asisten menawarkannya jersey khusus untuk pemotretan. Di bagian depan, nama sponsor lebih besar dari nama klub. Di belakang, nomor punggungnya dikelilingi bendera Indonesia dan Korea. Cukup angkat bola voli ke atas kepala, lalu senyum. Itu saja, kami akan urus sisanya, kata kru. Megawati diam. Ia mengangkat bola ke atas, lalu meletakkannya kembali perlahan. Ia menatap semua orang di ruangan itu dan berkata lantang. Saya bukan manekin, saya atlet, dan saya tidak akan ikut sesi pemotretan ini sebelum klub menghargai saya karena performa, bukan karena paspor saya. Suasana hening. Direktur pemasaran mendekat, mencoba membujuk. Megawati, ini bagian dari kontrak eksposur. Sponsor ingin melihat kamu sebagai simbol Asia yang bersinar. Mega memotong tegas. Kalau mereka ingin lihat saya bersinar, biarkan mereka tonton saya di lapangan. Bukan di iklan yang palsu. Lalu ia pergi, meninggalkan studio dalam keheningan. Sorenya, Megawati menggelar konferensi pers dadakan. Tanpa ditemani klub, tanpa arahan sponsor, hanya ia dan mikrofon. Di depan puluhan wartawan dari Turki, Korea, hingga Indonesia, ia bicara dari hati. Saya datang ke Turki untuk bermain, bukan untuk dijual. Saya tahu tidak semua klub memulai dari kemewahan. Tapi kemiskinan nilai lebih berbahaya dari kemiskinan dana. Saya akan tetap bersama Manisa, tapi saya hanya akan bermain jika klub ini mengizinkan saya menjadi diri saya sendiri, bukan boneka promosi Asia. Keesokan harinya, pernyataannya menjadi viral. Tagar-tagar respek Megawati menggantikan semua narasi buruk sebelumnya. Ribuan netizen dari berbagai negara menyuarakan dukungan. Bahkan mantan rivalnya, Park Eun-jin, menulis, "Kini aku tahu, Mega bukan hanya rival tangguh, tapi juga pejuang yang tak bisa dibeli." Dan akhirnya, dalam laga resmi pertamanya bersama Manisa BBSK di Liga Turki, Megawati mencetak 28 poin, membawa tim promosi itu mengalahkan klub besar Eczacıbaşı dalam 5 set dramatis. Satu pertandingan yang mengubah arah karir dan reputasi klub. Ia bukan hanya ikon Asia, ia adalah Megawati Hangestri, pemain voli sejati.